Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak bisa bersekutu untuk saat-saat ini, tapi saya rindu kita benar-benar tetap membuka hati kepada Tuhan. Sebab saya katakan sekali lagi, sudah saya katakan berulang-ulang, kekristenan itu bukan sebuah organisasi ataupun bukan sebuah rutinitas, melainkan sebuah komitmen, sebuah hubungan, sebuah ikatan. Jadi ketika kita diliburkan mungkin ibadahnya ataupun persekutuannya, tetapi biarlah hati kita tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini, saya berharap semoga Bapak Ibu dimanapun berada boleh diberkati, dikuatkan, dibaharui. Karena apa saudaraku, situasi saat ini memang genting, menakutkan, mencekam. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa itu memang harus terjadi. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi pelita, menjadi barometer kita, menjadi panduan hidup kita, supaya kita boleh berkenan, bahkan boleh mendapatkan kekuatan baru untuk kita bisa menjadi pemenang dalam situasi-situasi sukar seperti ini. Satu ayat yang saya ingin bagikan kepada kita, mungkin kita tidak akan lama-lama saudaraku, sederhana saja. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan demikian: carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, saya sudah pernah sampaikan ayat ini. Kalimat ataupun kata kunci dari kalimat ini, ayat ini adalah kata selama. Selama di sini berbicara tentang dua hal. Yang pertama, berbicara tentang batas waktu. Ya, ada waktunya di mana kalau kita mencari Tuhan itu sulit. Dan hari-hari ini sudah terbukti, saudaraku, gereja dihimbau supaya tidak beribadah dalam berkerumun ataupun dalam acara berkumpul rame-rame seperti itu. Ya, jadi ibadah boleh, tapi dari rumah sendiri. Ada waktunya, bahkan semakin hari kita beribadah itu semakin sulit, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan menjelaskan kepada kita, cari Tuhan selama ia berkenan. Akan datang waktunya kita cari-cari Tuhan, kita memanggil Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mumpung masih ada waktu. Kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam hidup kita ketika kita berbicara tentang hidup, hal yang paling mahal, yang paling berharga selain daripada hidup kita itu sendiri adalah waktu. Ya. Jadi oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, cari Tuhan selagi ada waktu. Semakin hari waktu itu akan semakin menipis dan semakin sedikit dan semakin hilang. Oleh karena itu selagi ada waktu, mari kita mencari Tuhan. Kenapa saudaraku saya katakan seperti itu? Karena kalau kita tidak memakai waktu kita untuk mencari Tuhan, ya, itu maka secara otomatis waktu itu sedang kita buang percuma. Dan biasanya iblis akan mencuri kesempatan. Coba kita lihat bersama dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-27. Efesus 4 ayat 27, firman Tuhan demikian: dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya pernah sampaikan kata kesempatan di sini dalam bahasa Yunani-nya yaitu topos, ataupun kalau misalkan ada atap ataupun seng rumah, tinggal balon gitu, bekas pakuan bolong, itu kecil sekali. Tapi kalau ada masuk cahaya, itu semakin lama semakin lebar. Itu disebut dengan topos. Jangan berikan kesempatan. Hari-hari ini kita harus banyak di rumah, ya. Itu mungkin membuat kita bosan, jenuh, stres. Dan itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kalau Bapak Ibu banyak waktunya di rumah, mari gunakan itu sedapat mungkin untuk mencari Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu tidak menggunakan waktu itu untuk mencari Tuhan, otomatis itu akan dibuang percuma. Ya. Mungkin Bapak Ibu nontonlah film rohani, ya, olahraga, ya, belajar masak, membersihkan rumah, bagaimana bermain dengan anak dan lain sebagainya. Banyak hal yang bermanfaat, banyak hal penting yang kita bisa pakai. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan. Berbicara tentang virus COVID-19 ini yang kita takutkan, saudaraku, apa? Bahwa firman Tuhan akhirnya digenapi.
penularan virus corona ini salah satunya yang paling cepat adalah melalui uang kertas ataupun uang kita. Karena menurut beberapa penelitian, virus COVID-19 itu bisa bertahan selama 3-5 hari di uang. Jadi dengan transaksi uang itu dapat terjadi penularan. Makanya saudaraku, nanti lama-kelamaan uang kertas itu akan dihapuskan. Sekarang sudah banyak GoPay, OVO, Dana, Link, dan lain sebagainya bentuk uang elektronik. Kalau sudah begitu, akhirnya uangnya pakai SIP, ya, pakai satu keuangan. Sudah satu keuangan, satu hukum, satu negara, dan satu agama. Terjadilah antikris. Oleh karena itu saudaraku, kalau sudah terjadi antikris, firman Tuhan ini dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan, maka di sanalah masa-masanya di mana orang tidak akan dapat lagi berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dimanapun saudara berada, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sehabis ini mungkin Bapak Ibu bisa tetap berdoa, ya, bergandengan tangan suami istri baca firman Tuhan, nyanyikan 1-2 lagu pujian kepada Tuhan. Kalau bisa bergantian berdoa, suami, istri, anak-anak, atau sebaliknya anak-anak duluan, istri, kemudian suami yang menutup. Doa syafaat, doakanlah negeri kita, doakan gereja kita, doakan pekerjaan, doakan tetangga kita, supaya semuanya dipulihkan. Hari-hari ini tidak bisa kita berbuat banyak, saudara. Ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Hanya kita bisa taati aturan pemerintah dan kita berdoa. Kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan, ini COVID-19 ini sangat sulit. Sangat sulit karena apa? Vaksinnya sampai sekarang belum diketemukan. Oleh karena itu saudara, berdoa bagi tenaga medis, berdoa bagi para peneliti supaya menemukan vaksin, para pemerintah supaya bijak dapat mencabut sampai seakar-akarnya, tenaga medis tetap sehat, tetap kuat. Itu penting doa kita saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan ini saya tidak akan perpanjang saudaraku, tetapi saya berharap Bapak Ibu gunakanlah kesempatan yang ada di rumah, ya. Tetaplah di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan carilah Tuhan. Karena apa? Ketika kita mencari Tuhan, kita dapat berkat baik untuk yang sekarang ini, baik juga untuk kekekalan. Sebab itu dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah sukacita, beribadah kepada Tuhan, perbanyak doamu supaya pemerintah, tenaga medis dan lain sebagainya bisa sehat, kuat, dan keadaan ini bisa kembali pulih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, kita akan akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Ibadah kami mungkin sangat sederhana Tuhan, bahkan firman-Mu juga Hamba-Mu sampaikan dengan sangat sederhana. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus bekerja menyempurnakannya di hati kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, untuk kami tetap teguh kuat dan kami boleh menang atas setiap kondisi keadaan kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Aku berdoa supaya jemaat-jemaat-Mu tetap kuat, diberkati ekonomi mereka. Kalau hari-hari ini Tuhan keadaan ini membuat ekonomi kami melemah, tapi Aku berkata jemaat-jemaat-Mu, bahkan kami semua akan tetap dilindungi, diberkati. Amin. Tuhan, dijauhkan kami dari penularan infeksi virus COVID-19 Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan minggu-minggu ini keadaan ini akan dipulihkan. Tuhan memberkati para pemerintah, tenaga medis, para peneliti. Tuhan berkati mereka semua supaya keadaan ini bisa dipulihkan. Kami boleh bersekutu kembali, beribadah bersama-sama. Hanya itulah doa yang bisa kami panjatkan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Sekarang saudaraku, terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, bawalah pulang berkat ini, berkat anugerah dan sejahtera sukacita daripada Bapa di surga, kasih kemurahan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus turun tinggal menyertai memberkati kehidupan kita. Dari hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.